Assalamualaikum kelas 81 sampai 84. Kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang teks eksposisi. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita awali pertemuan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini kita akan membahas KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan atau yang dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan dapat yang pertama menentukan bagian-bagian dari struktur teks eksposisi. Yang kedua, dapat menemukan contoh penggunaan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu atau bagaimana struktur teks eksposisi dan bagaimana kaidah kebahasaan teks eksposisi ini. Yang pertama berkaitan dengan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Bagian tesis itu berisi dengan isu atau permasalahan atau pandangan umum dari penulis. Kemudian rangkaian argumen itu berkaitan dengan pendapat-pendapat penulis terhadap permasalahan atau terhadap isu yang ada yang didukung oleh fakta. Kemudian penegasan ulang itu berisi simpulan atau rangkuman dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian untuk ciri atau kaidah kebahasaan teks eksposisi antara lain yang pertama menggunakan istilah teknis, yaitu istilah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Misalnya kalau bidang politik kita mengenal istilah ada partai, ada balon atau bakal calon, ada demokrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, konjungsi kausal, yaitu konjungsi kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh katanya ada karena, sebab, sehingga, akibatnya itu konjungsi kausal. Yang ketiga, kata perujukan. Kata perujukan adalah kata yang berfungsi menggantikan pernyataan-pernyataan yang sudah disebut sebelumnya. Misalnya ada kata ini, hal itu, karena ini, hal tersebut. Ya. Ini, itu, tersebut, itu namanya kata perujukan. Yang keempat, kata kerja mental, yaitu kata kerja yang berhubungan dengan pikiran atau perasaan. Misalnya, bahagia, itu kata kerja mental, itu berkaitan dengan perasaan. Kemudian, menilai, itu kata kerja berkaitan dengan pikiran. Berpendapat, kata kerja berkaitan dengan pikiran. Nah, itu contoh-contoh kata kerja mental. Setelah kalian memahami konsep tentang struktur dan kaidah kebahasaan, mari kita coba untuk menelaah teks eksposisi. Yang pertama, kita akan coba untuk menelaah bagian-bagian dari struktur teks eksposisi. Tadi sudah dijelaskan bahwa teks eksposisi strukturnya terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Kita lihat paragraf 1 dan paragraf 2 ini memaparkan tentang isu yang terjadi, yaitu tentang tarian daerah yang tergerus oleh tarian modern. Saya bacakan di sini. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan, dari mulai tarian, musik, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Kita seharusnya bangga dengan kekayaan budaya tersebut. Oleh karena itu, perlu disyukuri dan dilestarikan. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Namun yang berkembang saat ini, banyak yang sudah mulai mengabaikan bahkan melupakan kebudayaan bangsa seperti halnya tarian tradisional. Tak sedikit anak muda yang malah lebih senang menarikan tarian modern daripada tarian tradisional. Yang paragraf kedua, dari waktu ke waktu tarian tradisional mulai tertutupi oleh adanya tarian modern. Tarian tradisional kini sudah kurang dilirik lagi, bahkan anak-anak hingga kaum muda kini sudah lebih mengenal tarian modern daripada tarian tradisional.
Padahal jika kita cermati bersama, tari-tarian tradisional memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Bahkan tak sedikit negara lain yang ingin mengklaim tari-tarian yang kita miliki, seperti beberapa waktu lalu, tari pendet yang berasal dari Bali diklaim oleh negara Malaysia. Itu semua menunjukkan bahwa budaya tari yang kita miliki sangat mempunyai pengaruh besar. Paragraf 1 dan paragraf 2 itu menggambarkan tentang isu atau gambaran umum berkaitan dengan kondisi tarian tradisional yang tergerus oleh tarian modern. Kemudian paragraf ketiga dan keempat ini berisi pemaparan tentang pendapat penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tadi. Saya bacakan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kecintaan kepada tari-tarian tradisional membuat perlahan demi perlahan eksistensinya berkurang atau bahkan punah, tak dapat dinikmati lagi. Akhir-akhir ini negara kita sedang mengalami arus globalisasi yang cukup kuat mempengaruhi seluruh generasi muda kita, seperti munculnya tari-tarian modern seperti Harlem-Shake atau tarian K-pop yang membuat mereka lebih tertarik untuk mempelajarinya. Bahkan tak sedikit orang yang beramai-ramai membuat video tentang tarian tersebut dan diunggah di YouTube atau jejaring sosial. Mereka adalah generasi penerus yang seharusnya bisa memfilter budaya yang masuk ke dalam budaya kita, bukan malah menikmati tarian tersebut, bahkan hingga membuat video dan mengunggahnya ke jejaring sosial yang mungkin mereka tidak tahu asal-usul adanya tarian tersebut. Parahnya, gerakan-gerakan tarian tersebut kadang tidak sesuai dengan moralitas bangsa kita, misalnya gerakan-gerakan yang mengandung porno aksi dan mengumbar aurat. Ini merupakan pendapat-pendapat penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tentang tarian tradisional yang tergerus oleh tarian modern. Ini yang selanjutnya juga. Paragraf yang kelima, ini masih pendapat penulis. Maka saya bacakan, melihat fenomena ini, kita memang tidak lantas dapat menyalahkan masyarakat yang lebih memilih menarikan tarian modern daripada tari tradisional yang kita miliki. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dini tentang kecintaan terhadap budaya Indonesia, khususnya seni bertari seperti mengenalkan seluruh tari-tarian tradisional, agar setelah mereka mengenal, lalu mereka tertarik untuk selanjutnya mempelajari. Atau kalau perlu, diadakan ekstrakurikuler di setiap sekolah tentang tarian tradisional. Jadi paragraf 3, 4, 5 itu merupakan rangkaian argumen pendapat penulis yang didukung dengan fakta-fakta tadi. Bagian yang terakhir adalah penegasan ulang yang berisi simpulan. Ini berada di paragraf ke-6. Kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya pelajar, harus bisa memilah dan menyaring budaya-budaya yang masuk ke negara kita. Ikuti yang positif dan buang yang negatif. Tidak sekedar ingin mengikuti tren tanpa memfilter terlebih dahulu. Sudah saatnya kita mengembangkan dan melestarikan kembali tarian tradisional. Jika tidak ingin budaya kita yang kaya itu punah. Nah ini ringkasan dari apa yang sudah diuraikan atau simpulan dari yang sudah diuraikan sebelumnya. Ini namanya rangkaian argumen. Jadi kesimpulannya hasil menelaah struktur ditemukan bahwa tesis itu kita temukan di paragraf ke-1 dan ke-2, rangkaian argumen kita temukan di paragraf 3, 4, dan 5, dan penegasan ulang terdapat pada paragraf yang ke-6. Selanjutnya kita akan menelaah ciri kebahasaannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ciri kebahasaannya diantaranya menggunakan istilah teknis, itu berkaitan dengan bidang tertentu, konjungsi kausal, kata perujukan, dan kata kerja mental. Mari kita cermati dalam teks eksposisi ini. Tadi dikatakan istilah teknis, yaitu istilah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Nah, yang dibicarakan pada teks ini adalah bidang kebudayaan. Maka masuk istilah teknis, di sini ada istilah kebudayaan, ada modern, ada tradisional. Ini namanya istilah teknis.
Kemudian tadi yang kedua, menggunakan konjungsi kausal. Contohnya oleh, karena, itu. Kemudian menggunakan kata perujukan tersebut, itu semua. Ini namanya kata rujukan. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja mental, bangga, disyukuri, melupakan. Jadi kita bisa menemukan penggunaan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks eksposisi pada teks eksposisi berjudul Tarian Daerah Tergerus oleh Tarian Modern. Nah, ini dia hasil telaah kita berkaitan dengan ciri kebahasaan teks eksposisi tadi. Konjungsi kausal kita temukan oleh karena itu, kata perujukan ada tersebut, ini, itu, kata kerja mental dibangga, disyukuri, melupakan, istilah teknis tradisional, modern, budayaan. Nah, ini hasil menelaah kita. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di hari ini, maka Ibu akan mengadakan evaluasi. Evaluasinya dalam bentuk tugas, jadi kalian ditugaskan untuk menentukan bagian-bagian dari struktur teks eksposisi yang berjudul mengolah sampah rumah tangga. Nanti teksnya Ibu kirimkan melalui WA. Kemudian kamu menjawabnya cukup tuliskan bagian misalnya seperti ini tadi ya, seperti yang Ibu contohkan. Bagian tesis itu paragraf keberapa? Rangkaian argumen berapa? Penegasan ulang paragraf ke berapa? Yang kedua, ini kamu diminta untuk menemukan 3 saja, 3 macam contoh penggunaan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi berjudul mengolah sampah rumah tangga. Jadi seperti ini tadi ya. Tapi cukup 3 saja, mau konjungsi kausal, kata perujukan, kata kerja mental boleh, mau istilah teknis, kata kerja mental, kata perujukan juga boleh. Cukup 3 saja dari 4 ini. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.